Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat video dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Banyak yang nanya ke saya di kobar-kobar kecamatan dekat saya, yang area saya. Nanya, ini gimana sih? Ada yang masalahnya dia nggak bisa menemukan cara ngisi kondisi di bagian sunpras. Ada yang ini hobi dan cita-citanya di mana sih? Terus ada yang nanya, Bu, ini kalau buat rombelnya kenapa gagal terus? Dan sebagainya. Jadi di sini kita review, tapi kalau seandainya nanti pas kita cek validasi saya masih udah kosong invalidnya, itu tandanya saya kemarin tuh udah ngisi cuman baru sebagian. Nah, sekarang kita tetap ulang lagi aja cara pengisiannya ya. Pertama kita login seperti biasa, masukin akunnya, passwordnya. Ya. Nah, biasanya sebelum sinkronisasi pasti kita cek validasi dulu di akun operatornya ya. Validasi lokal dulu. Kita lanjut, barusan iklan dulu. Nih, kita baru klik sekolah, sunpras, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai referensi. Biasanya kalau kita baru install, pasti yang invalid tuh sekolah, sunpras, peserta didik, GTK, rombel. Itu selalu ada invalid. Cuman ini tinggal invalid itu peserta didik sama rombel, karena kan kemarin saya baru sebagian isinya. Di sekolah yang perlu diisi itu adalah di bagian sanitasi. Kemarin tuh yang dia invalid itu bagian sanitasi. Pertama kita klik dulu yang sekolah yang ini ya. Yang tadi. Bentar ya. Tadi klik. Nah, yang bagian sekolah ini kita klik. Nanti muncullah seperti ini. Ya. Biasanya yang diisi itu 3 aja. Ini data rinci PAUD, data periodiknya sama sanitasi. Biasanya yang invalid. Ini diisi apakah kobar lainnya tuh menerima fasilitas kelembagaan lain. Di sini kan nerimanya magang. Apakah Pak DDTK dari PAUD tersebut ada, klik ada. Kalau memang ada, kalau enggak ada tinggal belum ada. Yang dari puskesmas DDTK-nya ada atau enggak gitu kan. Jadwal semua diisi, data periodik semua diisi, sanitasi semua diisi. Tuh. Nah, semua diisi. Kalau udah diisi, save. Nah, kalau kita ini kan karena saya udah diedit, kalau seandainya di save tanpa ada perubahan, nanti error. Jadi harus diklik dulu misalnya jumlah tempat cuci anak yang rusak, misalnya ini 1, misalnya kita isi. Simpan. Tuh, ada di sininya ya, yang oranye sebelah sini, tuh sebelah atas ini. Tadi yang oranye muncul, berhasil. Tapi kalau kita ubah lagi ya, kita balikin lagi karena nggak ada yang rusak. Tuh, nanti munculnya seperti ini di bagian ujung. Tuh ya, data sanitasi berhasil dirubah. Oke. Sekarang itu udah sekolah ya, data rinci, periodik, sanitasi itu diisi semua. Yang kedua itu di sunpras. Kemarin banyak nanya sunpras, Bu ini gimana sih? Saya cari kondisinya kok nggak ada, di sebelah mana, bagaimana? Yang kita isi itu adalah bagian tanah dan bangunan kondisinya sama yang di ruang. Yang di ruang ini sama di tanah bangunan ini. Ya, pertama kita klik tanah bangunan dulu. Nanti munculnya ini. Klik yang tanah atas biar yang bawahnya muncul. Setelah bawahnya muncul kita klik. Nah, baru sebelah sininya nih. Nah, jelas ya. Kondisi. Nah, kita klik itunya. Oke. Kita klik.
Nah, karena di anak bintang ini alhamdulillah baik-baik aja, kita klik tidak ada kerusakan. Maaf, kameranya sedikit goyang. Oke. Nah, karena tidak ada kerusakan gitu kan. Kalau misalnya ada kerusakan, ini mah tanah bangunan ya, bukan kelas ya. Nah, karena kita baik-baik aja semua, kita mah hanya klik ininya aja, tidak ada kerusakan. Tadinya kan ini kosong ya, nggak ada bacaan, tinggal kita klik, pilih yang tidak ada kerusakan. Terus struktur, kalau misalnya ada kerusakan di strukturnya, tinggal klik berapa persen kah, terus keterangannya. Contoh ini ya, misalnya 1, baik, gitu ya. Bisa simpan dan tutup, nanti muncul lagi yang seperti oranye tanda berhasil di sini. Nah nih deh, bangunan berhasil. Nah, tapi kita mau kembaliin lagi ya, karena nanti ngaruh datanya ke yang lain. Oke, yang baiknya mah nggak apa-apa, disimpan aja. Nah, itu yang bagian tanah bangunan hanya 1, bagian bangunan ini aja. Kalau bangunannya ada 2, berarti 2-2 diisi. Kalau bangunannya ada 3 diisi, karena anak bintang bangunannya cuma 1. Dalam 1 tanah itu ada 1 bangunan, maka kita hanya bikin 1 saja. Sekarang lari ke ruang kelas yang ini ya. Kita klik ruang kelas. Ruang. Nah, di sini tuh bisa terlihat jelas ya. Tuh, ada ruang kelas, tinggal klik plusnya. Ada 3, ada ruang kepala sekolah yang udah saya buat sebelumnya, kamar mandi, dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang melihat juga udah pasti udah ada lah. Kalau kecuali yang baru gabung Dapodik ya, baru punya Dapodik. Kalau yang udah lama pasti udah terisi otomatis gitu ya. Pertama kita ke ruang kelas dulu ya. Nah, pilih salah satunya, mana yang mau kita yang mau kita edit kondisi ruang sesuai yang ada di invalid. Nah, kemarin tuh saya semuanya harus diisi, baik ruang kelas, ruang guru, ruang kamar mandi, ruang penunjang, itu semuanya harus isi kondisi ruangnya. Contoh kita yang pertama ruang kelas dulu ya, karena kalau ruang kelas kita bisa mau ruang guru, kamar mandi, penunjang, itu nanti akan bisa dengan sendirinya. Kita pilih salah satu, misalnya ruang kelas 1, kelas melon. Kita klik, baru di sini. Udah diklik nih, klik. Nah, muncul. Nah, ini tinggal kita isi, misalnya si dinding kelas 1 yang tadi atau kelas 9 tadi ada kerusakan enggak? Ternyata ada kerusakan ringan, kayak keropos-keropos dikit gitu. Si apa namanya, catnya dan sebagainya, misalnya kita bikin 3%, 2%. Keterangannya mau diisi terserah, mau enggak terserah. Saya mah tidak diisi. Kalau mau diisi misalnya cukup baik atau layak, cukup layak, dan sebagainya. Pintu, kusen mau diisi, kalau menurutnya baik ya nggak usah diisi, nolkan aja gitu. Tapi kalau misalnya mau diisi juga silakan. Utilitas listrik tidak ada kerusakan, kalau ini mah nggak bisa diganti ya, tuh kan udah otomatis. Jadi ini satu include sama dengan air. Nah, kan karena di anak bintang kemarin pipa untuk cuci tangannya yang airnya agak rusak, jadi dibikin gitu, tapi akan segera diperbaiki. Nah, ini baru bisa diisi yang drainase nih. Kalau ini nggak bisa, ini otomatis. Saat kita klik yang mana, nanti udah berubah otomatis di sininya ya. Di sini keterangannya mau ditambah, bagus tidak, atau layak, baik, dan sebagainya, terserah ya, bebas. Kalau saya emang nggak dikasih keterangan, cukup persenannya aja. Terus klik simpan kalau mau disimpan, karena ini tidak ada perubahan, nanti bakalan error. Contoh kita ganti ya, misal kaca aja, kita ganti jadi 1. Nah, nanti kita simpan, keluar deh yang oranye-oranye.
berhasil cina di sini. Nah, tuh kan. Ini berlaku untuk semua ruang, kelas 2, kelas 3. Nah, ruang kepsek, ruang guru, kamar mandi, ini sama semuanya. Klik kepala sekolah misalnya kondisi ruangnya seperti apa gitu ya. Sama semuanya caranya. Nah, setelah save, simpan dan tutup, selesaikan bagian Sambras. Gitu. Sekarang kita bagian ke rombel dulu ya, peserta didik terakhir. Rombel. Nah, biasanya kalau yang waktu pertama rombel tuh hilang. Ini udah ada muncul karena kemarin sama saya ditarik. Nah, sebelumnya kan di dapodik sebelumnya kan kita memang udah ada rombel kan. Cuman pas pertama kali muncul di versi C ini pasti hilang rombel. Ketika kita tambah biasanya suka error. Kalau seandainya rombel sebelumnya belum ditarik. Tapi hanya untuk beberapa dapodik ya, nggak semua ya. Kalau kemarin tuh mungkin berapa lembaga doang sih. Yang lainnya pada bisa juga normal semua walaupun mereka bikin baru, tambah dan sebagainya. Nah, di bawah sini ada yang disebut dengan menu aksi. Nah, lanjutkan semester, klik. Nah, di sini ada tuh nama rombel. Kita tinggal pilih. Kenapa di sini kosong? Karena udah ditarik semua. Seharusnya di sini teh, di sini. Nah, rombongan belajar tidak ditemukan di semester yang lalu. Ya, karena sudah saya tarik semua 5-5-nya. Kalau seandainya belum saya tarik, di sininya masih kosong. Nih yang 5-5 ini kosong, nggak ada. Nanti di sini 5-5 ini teh muncul di sini. Kita klik aja. Oke, nanti muncul sendiri. Tinggal kita tambahin Kita tambahin aja itu pembelajaran. Gitu. Nah, tadi tuh kan invalidnya tuh belum ada jam pembelajaran rombelnya. Iya, karena saya baru menariknya doang. Contoh. Widiana Ambar. Kita ambil pembelajarannya. Nah, di sini tuh kan kita harus ngisi PTK-nya siapa, SK mengajar, tanggal SK gitu kan. Nah, sekarang untuk melihat ini semua, SK awalnya gitu kan. Atau SK yang terbaru juga nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Bebas. Contoh. Ini yang apel ya. Kita ambil gurunya Widiana Ambar. Ini SK mengajarnya mau dilihat dari yang SK awal di profilnya bisa. Mau SK yang terbaru bisa. Kita pakai SK-nya yang terbaru ya. Bu Widi teh 06. Gobe Abi SK SKM yang kemarin 2020. Tanggal Juli 2020 13:24 ya. Nah, kita isi ya. Udah. Habis itu kita simpan deh. Tada. Nah, sekarang Bu Widi udah punya 20 jam pembelajaran. Berlaku untuk semua guru ya. Kita sekarang contohinnya satu dulu aja, oke? Nah, sekarang habis dari ini ceritanya udah semua aja ya. Kita mencontohkannya satu udah semua. Kita ambil di sini. Sebelah sini itu ada jadwal. Kita klik. Nanti munculnya. Nah, di sini dipilih ruang. Jelas nggak sih? Nah,
Tadi tuh Bu Widi ya, Bu Widi mah kelas apel. Kita tambah pembelajarannya siapa nih gurunya? Kan di kelas apel tuh yang baru kita update itu kan baru Bu Widiana Ambar ya. Bu Widiana Ambar nih. Oke. Ini kan karena kita hari sampai Jumat. Si 24 jamnya dibagi gak apa-apa. Kita kasih 5 aja. Alokasi jamnya. Tuh. Bebas ya, soalnya kan tadi kita kasihnya 24 jam kan. Dalam seminggu, artinya 24 jam itu dibagi dari Senin sampai Jumat. Nah, dari mulai pembelajaran ke-1, simpan. Oke, nanti muncul seperti ini. Tuh, Selasa. Tambah lagi pembelajaran. Ini benar nggak Widiana Ambar, alokasi jam 5. Jangan langsung main oke 19 ya. Simpan. Sampai hari Jumat. Terus ganti 5. Kamis. Jumat tambah. Nah, kan kasih udah sisa 4 orang. Tadi kan udah 20 jam ya. Sama terakhir 4 simpan. Habis deh 24 jamnya. Beres. Nah, terus. Nah, begitu juga untuk kelas-kelas selanjutnya. Kelas jeruk, kelas melon. Itu sama ya. Ini kita contohnya satu dulu. Itu sama. Pelaksanaannya sama gitu ya. Sekarang kita ke peserta didik. Klik peserta didik. Kan yang diedit tuh ada yang orang sama data periodiknya. Ada yang hobi dan cita-cita. Kalau sekarang mah yang baru mah hobi cita-cita, cuman ada beberapa murid yang butuh ulang lagi diisi data periodik kayak tinggi badan, berat badan, jarak, lingkar kepala dan sebagainya. Itu ada beberapa murid yang perlu diisi ulang kembali. Gitu ya. Oke, contohnya kita ambil satu murid Andrin. Ya, kita ambil satu murid Andin misalnya. Andin. Nah, di bawahnya ini data periodik tuh, merah. Kan? Ini perlu diisi. Nah, tinggi badan Andin tuh, ntar saya lihat catatan dulu ya. Tinggi badan Andin itu 99. Berat badannya 18. Lingkar kepala 49. Jarak sekolah kurang dari 1 meter. Nah, ini nih, awas ya. Yang sebelah kanan nih yang jarak tempuh. Ini kan keterangannya jam, menit. Jadi yang perlu diisi mah ini, yang sebelah sini menitnya. Jangan yang sebelah sini. Kalau sebelah sini berarti 5 jam dong ke sekolahnya ya. Jumlah saudara kandung Andin mah tidak ada. Andin mah oke. Sekarang kita save. Ini untuk pengisian periodiknya ya. Setelah diklik nanti otomatis di sini muncul bawahnya periodiknya. Diklik anaknya. Simpan. Terus cita-cita mana? Di mana? Di hobi. Di sini kok nggak ada. Kalau diklik ubah bagian sini juga nggak akan ada. Nggak muncul. Gitu kan. Tuh. Nggak ada muncul. Itu. Terus di mana? Kita close dulu ya. Yang ininya. Terus di mana dong? Gitu kan. Nah, ini si anaknya tadi masih diklik ya. Di sini tuh ada registrasi. Nah, kita klik lah registrasinya. Nah. Nih. Mau siswa baru ya, pilihnya masuknya karena kan dia bukan pindahan. Gitu kan. Nah, ini mah udah sesuai yang pertama kali kita masukin, jadi nggak usah dirubah-rubah. Nah, ini hobinya. Kita isi hobinya dari Andrin itu
itu adalah menulis cita-citanya. Dia itu pengen jadi guru katanya. Nah, kalau ini kan keluar orang masih ada, jadi nggak usah diisi. Udah simpan dan tutup. Nah, begitu juga untuk anak-anak selanjutnya, sama cek data periodiknya, terus klik registrasi, isi hobi cita-citanya, gitu aja terus simpan save. Nah, baru sekarang kita lihat validasi atas nama Andrin Azahra Jufa. Masih muncul nggak nama? Kita lihat masih muncul atau enggaknya, di refresh dulu ya say. Refreshnya tekan F5 ya. Atau kalau nggak tekan F5 yang ini nih. Maaf. Nah, ini nih, yang bulat nih. Nah, ini bulat. Nah, kalau nggak F5 di situ ya, say. Nah. Tuh, nanti dia kalau yang sekolah tadi yang sanitasi udah diisi, semuanya udah diisi, sanpras sudah dibenerin, nanti dia bakalan 0. Rombel juga, sama rombel kan tadi 5 ya, karena yang satu udah dibenerin pasti 4 tuh kan. Iya, karena kan yang baru diisi pembelajarannya yang kayak tadi tuh baru 1 orang yang diisi ya gitu. Kalau seandainya udah 55 mah pasti hilang ini invalidnya gitu. Lihat tuh kan atas nama tuh, melon 2, melon, jeruk 2, apel 2. Kan yang tadi yang baru diisi baru yang apel 1 kan. Pengisiannya sama ya. Terus yang peserta didik yang Andrian udah tidak ada lagi. Nah, sudah nggak ada lagi ya Andrian karena sudah diregistrasi ulang dengan diisi cita-cita dan hobinya gitu kan. Terus di data periodik juga udah diisi, jadi udah nggak ada peringatan. Nah, ini berlaku juga untuk semua anak kecuali yang warning seperti ini ya. Kita udah ngisi semua tapi dia masih tetap warning. Contoh nih, peserta didik atas nama Muhammad Al-Fatih usia terhitung 2 tahun. Ya karena memang dapodik sistemnya paling yang disebut valid itu 4 tahun ya, paling kalau di bawah 4 tahun pasti ada warning, bukan invalid ya, tapi warning. Itu nggak masalah, biarkan saja karena selama memang anaknya ada di sekolah dan belajar ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu nggak akan menghambat dalam sinkronisasi, kecuali invalid baru dia akan menghambat dalam sinkronisasi. Nah, kalau kita udah klik validasi gini misalnya nih ya, udah sempurna gitu, tinggal sinkron deh. Kalau seandainya yang di invalid ini udah 0 semua, tinggal sinkron. Nah, caranya jangan lupa, udah bisa kan ya sinkronisasi? Kalau mau sinkronisasi di video berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum.